Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita yang kita lalui, ada banyak hal yang kita temui. Dan saudara, dengan banyak hal yang kita temui itu saudara, kita jikalau tidak hati-hati, kita sendiri akan berjalan di jalan yang sesat, yang ditawarkan dunia bagi kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, saudara kita senantiasa haruslah tiap hari diterangi oleh firman-Nya dan hidup di dalam dengar-dengaran akan kehendak yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita menghadapi kenyataan bahwa hal-hal yang palsu atau hal-hal yang tidak benar itu seringkali tampil mirip-mirip dengan hal-hal yang asli atau hal-hal yang benar. Oleh karena itu, ketika kita membeli barang dan kita tidak terlalu tahu sungguh-sungguh mengenal barang yang asli, maka kita menjadi orang yang mudah tertipu dan kita membeli barang yang palsu. Saudara, demikian juga dengan iman Kristen kita. Saudara, ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang muncul. Bukan hanya di masa-masa lalu, tetapi hari ini juga, saudara. Ada begitu banyak ajaran sesat. Saudara, ajaran sesat itu, saudara, akan tampil dengan jubah yang mirip dengan kekristenan. Mereka mengatakan mereka juga adalah orang Kristen. Mereka juga memakai Alkitab. Mereka juga menyebut nama Yesus Kristus. Tetapi, saudara, mereka mengisi dengan ajaran yang palsu. Saudara, agar kita berdiri teguh di dalam iman Kristen yang sejati, kita tidak perlu tahu segala sesuatu mengenai ajaran yang sesat, tetapi yang perlu kita tahu adalah ajaran yang sejati dari firman Allah. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita boleh teguh berdiri meskipun kita berhadapan dengan ajaran-ajaran palsu yang mirip-mirip, dan kita punya kepekaan, manakah iman Kristen yang sejati. Saudara, mari kita membaca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicara raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicara raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah. Segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku oleh firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anak yang datang menceritakan kepadanya segala perbuatan dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi?
Lalu anak-anaknya menunjukkan kepada jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Pelanailah keledai bagiku." Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, "Engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda?" Jawabnya, "Ya, akulah itu." Katanya kepadanya, "Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti." Tetapi jawabnya, "Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama dengan engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku oleh firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu." Lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi, juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air." Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, "Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu." Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi tengah jalan diserang seekor singa dan mati terkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa beri sampingnya, dan mereka menceritakannya ke kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, "Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya." Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, "Pelanailah keledai bagiku," dan mereka memelanainya. Kemudian dia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai, membawanya kembali ke kota sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburnya di dalam kuburannya sendiri. Maka diratapilah dia, "Wahai saudaraku." Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, "Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi." Sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Yerobeam menyatakan dirinya begitu sesat melalui kekuasaan yang ia miliki, meskipun ada seorang abdi Allah yang menyatakan tangan Tuhan akan bertindak atas mezbah yang dibangun oleh Yerobeam. Dan Yerobeam mengalaminya, termasuk ketika ia mengalami tindakan Tuhan. Namun saudara, Yerobeam tetap tidak berubah. Dia tetap hidup di dalam kesesatannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, pengalaman dengan mujizat dari Tuhan tidak serta-merta membuat seseorang itu percaya dan taat kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, 'Tangkaplah dia.' Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan.
Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian ayat 33. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengutus abdi Allah kepada Yerobeam dan memberitahukan apa yang Allah akan lakukan kepada mezbah-mezbah yang dibangun oleh Yerobeam. Saudara, abdi Allah ini datang dari tanah Yehuda. Saudara, perkataan nubuat daripada abdi Allah ini membuat Yerobeam menjadi marah, lalu memerintahkan agar orang-orangnya menangkap abdi Allah ini. Saudara, ketika tangannya teracung kepada abdi Allah ini, maka tangannya menjadi kejang, tidak bisa kembali. Saudara, atas kemurahan Tuhan melalui abdi Allah ini, tangannya bisa kembali. Saudara, peristiwa ini pun membuat mezbah itu pecah dan abu bertaburan di sana sini sebagaimana dikatakan oleh abdi Allah itu. Tetapi saudara, seluruh mujizat, seluruh tindakan Tuhan tidaklah membuat Yerobeam bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tapi Yerobeam semakin sesat di dalam tindakan-tindakannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar bahwa memang saudara, seringkali orang berkata, kalau saya melihat mujizat Tuhan, maka saya akan percaya kepada Tuhan. Atau, jikalau saya melihat tanda ajaib daripada Tuhan, maka saya akan taat kepada Tuhan. Saudara, tidak selalu terjadi demikian. Saudara, Tuhan Yesus juga mengalami pengalaman yang sama. Saudara, di dalam Yohanes pasal 12 ayat 37 dikatakan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Saudara, tidak selalu bahwa orang yang telah melihat mujizat Tuhan, dia boleh percaya kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang telah melihat tindakan Tuhan yang ajaib, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pernah menceritakan sebuah kisah di dalam Lukas pasal 16 ayat 31 yang berkata seperti ini. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, ini kisah antara orang kaya dan Lazarus, di mana orang kaya, dia masuk ke tempat yang sangat menderita. Tapi Lazarus ada duduk di pangkuan Abraham. Dan permintaan orang kaya ini adalah supaya Lazarus turun, memberitahukan 5 saudaranya, supaya tidak ikut-ikutan hidup seperti orang kaya ini. Tetapi saudara, Yesus menceritakan bagaimana Abraham berkata bahwa di bumi ini ada firman Tuhan, yaitu Musa dan para nabi. Jikalau mereka tidak mau percaya kepada firman Tuhan, mereka pun tidak akan percaya sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, mujizat bukan jaminan seseorang itu mau percaya kalau sudah melihat. Tetapi saudara-saudara, jikalau seorang bisa percaya, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebisaan dia, bukan karena kehebatan dia. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun engkau dan saya jarang melihat mujizat atau tidak pernah melihat mujizat, saudara, mari kita percaya kepada firman Allah. Saudara, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tidak hidup dari apa yang kita lihat, tapi kita hidup dari apa yang kita percaya. Karena Tuhanlah yang kita percaya. Meskipun kita tidak melihat, namun Dia sanggup menggenapi apa yang Dia janjikan kepada kita. Yang kedua, kita harus memiliki kejelasan dan keteguhan akan perintah dan kehendak Tuhan, supaya kita tidak mudah disimpangkan oleh pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan,
Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Saudara, abdi Allah ini jauh-jauh datang dari Yehuda kepada Yerobeam untuk menyampaikan apa yang Tuhan titahkan kepadanya. Dan saudara, ketika setelah dia bernubuat, maka Tuhan melarang dia untuk makan dan minum di tempat di mana dia melayani. Dan saudara, dia berhasil melaluinya terhadap Raja Yerobeam. Tetapi terhadap nabi yang tua, dia tidak berhasil melaluinya. Saudara, dia terkecoh oleh perkataan nabi tua ini, bahwa dia adalah seorang nabi juga. Padahal Tuhan berkata tidak boleh sama sekali. Terhadap siapapun, engkau tidak boleh makan dan minum bersama dengan dia dan melalui jalan yang sama. Saudara, di sini saudara, kita belajar satu hal. Saudara, kita harus teguh berpegang kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita harus jelas memegang perintah Tuhan. Sehingga kita tidak terkecoh oleh apapun yang ditawarkan oleh siapapun, saudara. Kita tidak mengkompromikan firman Allah. Saudara, seringkali dunia ini mencobai kita dengan kata-kata yang membuat kita merasa bahwa tidak apalah, kali ini saya melakukan seperti ini. Saudara, jangan lupa, sekali saja engkau juga sudah melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa penting iman kita harus bertumbuh, supaya kita dikuatkan setiap hari, sehingga kita tidak kompromi di dalam seluruh tindakan kita. Tapi kita dikuatkan untuk hidup berpegang kepada firman Allah. Dan saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam seluruh kehidupan kita yang kita lalui ketika kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Meskipun saudara, kita melihat ada begitu banyak kesulitan, tetapi saudara, ketika engkau dan saya berpegang kepada firman-Nya, saudara, Tuhan, Dia tahu apa yang Dia mau lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan dalam hati kami, sehingga kami belajar satu hal, supaya kami tidak kompromi sedikit pun. Kami berpegang teguh kepada firman Tuhan, sehingga kami tahu ya Tuhan, hidup kami bukan bergantung kepada orang lain, tapi hidup kami bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.